Semua, perkenalkan nama saya Laurinda Borgesus Boko, NPM 12190010. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi salah satu mata kuliah perdagangan internasional dengan judul Teori Heckscher-Ohlin atau Teori HO. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah, misalnya tenaga kerja, jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Heckscher-Ohlin mencoba menjelaskan pola perdagangan dunia dengan pengungkapan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Namun, Heckscher-Ohlin meragukan hal ini, dan sebagai gantinya, ia mengajukan konsep tentang faktor proporsi dalam penggunaan faktor produksi sebagai dasar dari perbedaan biaya komparatif. Teori Heckscher-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Namun, ada beberapa kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO, yaitu yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran yang senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi yang berubah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Jadi, teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif, menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Pola perdagangan ini juga yang terjadi antar Indonesia dengan negara-negara maju yang berlimpah modal. Sekian dan terima kasih.